Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ijus Indra dan Aparit? Kali ini pada pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang pengertian kebenaran. Oke, kita lihat saja. Sahabat-sahabat Ijus Indra dan Aparit, maksud dari hidup ini adalah untuk mencari kebenaran. Tentang kebenaran ini, sebenarnya Plato pernah berkata, apakah kebenaran itu? Lalu Bradley juga menjawab, kebenaran itu adalah kenyataan. Nah, tetapi bukanlah kenyataan itu tidak selalu yang seharusnya terjadi. Nah, kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran atau keburukan. Jadi, ada dua pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari kebenaran, yaitu ketidakbenaran. Nah, dalam bahasan kali ini, pada pertemuan ke-9 ini tentang kebenaran, nah, maka makna kebenaran itu dibatasi pada kekhususan makna, yaitu kebenaran keilmuan atau ilmiah. Nah, kebenaran ini mutlak dan tidak sama ataupun langgeng, melainkan bersifat nisbi ataupun relatif, sementara ataupun disebut dengan tentatif, dan hanya merupakan pendekatan. Kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang-bidang kehidupan. Kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. Dengan demikian, maka pengabdian ilmu secara netral, tak bermuara, dapat melunturkan pengertian kebenaran sehingga ilmu terpaksa menjadi steril. Uraian keilmuan tentang masyarakat sudah semestinya harus diperkuat oleh kesadaran terhadap berkarya kebenaran. Puja Wiyatna yang mengatakan bahwa persesuaian antara pengetahuan dan objeknya itulah yang disebut kebenaran. Artinya, pengetahuan itu harus yang dengan aspek objek yang diketahui. Jadi, pengetahuan benar adalah pengetahuan objektif. Meskipun demikian, apa yang dewasa ini kita pegang sebagai kebenaran mungkin suatu saat akan hanya pendekatan kasar saja dari suatu kebenaran yang lebih jati lagi, dengan demikian seterusnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan manusia yang transenden, ya. Kemudian dengan kata lain, keresahan ilmu bertalian dengan hasrat yang terdapat dalam diri manusia. Dari sini terdapat petunjuk mengenai kebenaran yang transenden. Artinya tidak henti dari kebenaran itu terdapat di luar jangkauan manusia. Itu kebenaran. Nah, jadi kebenaran itu juga ada beberapa jenis, ya. Yang pertama kita kenal dengan kebenaran umum, yaitu kebenaran yang sudah diterima oleh masyarakat umum
yang berasal dari hasil olah pikir manusia sebelumnya. Sehingga sudah menjadi aksioma yang kita terima apa adanya tanpa perlu bukti lebih lanjut. Nah, itu adalah kebenaran umum. Yang kedua, yaitu kebenaran ilmu. Nah, kebenaran ilmu adalah kebenaran berdasarkan pembuktian dan pengujian, atau disebut juga dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah diperoleh melalui riset-riset ilmiah di dunia nyata dengan metode ilmiah oleh orang yang ahli atau disebut dengan ilmuwan. Kebenaran ilmiah yang terbukti secara nyata melalui pengamatan langsung disebut sebagai fakta alam. Itu kebenaran ilmiah. Yang ketiga adalah kebenaran filsafat. Kebenaran filsafat itu adalah kebenaran dari proses berpikir secara mendalam dengan kaidah-kaidah berpikir dan logika yang benar. Kebenaran filsafat adalah alat para filsuf untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia yang tidak mungkin dicari bukti jawabannya secara ilmiah. Sedangkan yang keempat, yaitu kebenaran agama. Kebenaran agama adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, yang diturunkan kepada manusia melalui perantara, yaitu nabi, dan memiliki kitab. Itu disebut dengan kitab suci. Kebenaran agama bersifat mutlak, abadi, privat, dan subjektif berdasarkan ajaran yang dogmatis dan memaksa. Nah, itulah jenis-jenis kebenarannya. Jadi jenis kebenaran itu adalah kebenaran umum, kebenaran ilmu, kebenaran filsafat, dan kebenaran agama. Dalam kebenaran itu juga memiliki ukuran ya. Jadi ukuran kebenaran itu secara umum orang merasa bahwa tujuan pengetahuan adalah untuk mencapai kebenaran. Nah, namun masalahnya tidak hanya sampai di situ saja. Problem-problem kebenaran inilah yang memacu tumbuh dan berkembangnya epistemologi. Telaah tentang epistemologi terhadap kebenaran membawa orang kepada sesuatu kesimpulan bahwa perlu dibedakan adanya 3 jenis kebenaran. Yang pertama itulah teori kebenaran korespondensi ya namanya. Yang pertama adalah teori kebenaran korespondensi. Nah, kebenaran korespondensi adalah kebenaran yang bertumpu pada realitas objektif. Jadi, kesahihan korespondensi memiliki pertalian yang erat dengan kebenaran dan kepastian indrawi. Nah, sesuatu dianggap benar apabila yang diungkapkan, yaitu pendapat, kejadian, informasi, sesuai dengan fakta, yaitu kesan dan ide-ide di lapangan. Nah, jadi sesuatu yang dianggap benar itu apabila yang diungkapkan
sesuai dengan fakta, bukan mengada-ngada. Nah, teori kebenaran menurut korespondensi ini sudah ada di dalam masyarakat secara luas. Sehingga pendidikan moral bagi anak-anak ialah pemahaman atas pengertian-pengertian moral yang telah merupakan kebenaran itu. Nah, yang kedua, teori kebenaran koherensi. Yang kedua itu teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi ini juga disebut dengan konsisten ya, atau konsistensi. Nah, karena mendasarkan diri pada kriteria konsisten suatu argumentasi. Makin konsisten suatu ide atau pernyataan yang dikemukakan beberapa subjek, maka semakin benarlah ide atau pernyataan tersebut. Teori kebenaran koherensi ini menyatakan bahwa suatu proposisi ataupun pernyataan suatu pengetahuan, pendapat, kejadian, ataupun informasi akan diakui secara sahih atau dianggap benar apabila memiliki hubungan dengan gagasan-gagasan dari proporsi sebelumnya yang juga sahih. Nah, jadi ada hubungan dengan gagasan-gagasan dari proporsi sebelumnya dan selanjutnya. Dibuktikan secara logis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan logika. Itulah tadi teori kebenaran secara koherensi. Nah, yang ketiga, teori kebenaran pragmatisme atau teori kebenaran pragmatik. Artinya, suatu kebenaran itu benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan pragmatis dalam kehidupan manusia. Nah, pegangan pragmatis adalah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima pengalaman pribadi, kebenaran mistis, yang terpenting dari semua itu membawa akibat praktis yang bermanfaat. Nah, itulah tadi dalam ukuran kebenaran itu diukur melalui korespondensi, melalui koherensi, dan yang ketiga melalui pragmatisme. Nah, sahabat-sahabat Yusinran Aparit, kebenaran intelektual yang ada pada ilmu bukanlah suatu efek dari keterlibatan ilmu dengan bidang kehidupan. Jadi, kebenaran merupakan ciri asli ilmu itu sendiri. Dengan demikian, maka pengabdian ilmu secara mutlak, secara netral, dan tidak bermuara dapat melunturkan kebenaran sehingga ilmu terpaksa menjadi steril. Nah, meskipun demikian, apa yang dewasa ini kita pegang sebagai kebenaran, mungkin suatu saat bisa saja bergeser menjadi tidak benar. Kebenaran mungkin suatu saat akan hanya pendekatan kasarnya saja.
dari suatu kebenaran yang lebih jati lagi, atau lebih terbaru lagi, atau lebih diakui lagi. Demikian seterusnya. Hal ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan kebenaran manusia yang transenden. Dengan kata lain, keresahan ilmu bertalian dengan hasrat yang terdapat dalam diri manusia. Jadi, sahabat-sahabat Yusinra Anak Parit, kebenaran itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah kebenaran umum, yang kedua adalah kebenaran ilmu, yang ketiga adalah kebenaran filsafat, yang keempat adalah kebenaran agama. Jadi dalam melihat kebenaran itu, maka kita bisa menggunakan 4 jenis ini. Apakah kita ingin melihat dari kebenaran umum? Apakah kita ingin melihat kebenaran ilmu? Apakah kita ingin melihat kebenaran filsafat? Atau kita ingin melihat kebenaran agama? Nah, ukuran kebenaran itu pun juga ada teori. Jadi kita dalam kebenaran itu tidak mesti menurut pendapat kita sendiri saja. Jadi ukuran kebenaran itu kita bisa melihatnya dari teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, ataupun menggunakan teori kebenaran pragmatik, ataupun disebut dengan pragmatisme. Nah, dengan demikian maka kebenaran itu akan kita peroleh jika kita itu benar-benar ingin mencari apa kebenaran itu. Bukan berarti kita itu mengada-ngada. Nah, jadi sahabat-sahabat Yusinra Anak Parit, pada pertemuan ke-9 ini tentang kebenaran, seperti yang telah saya uraikan di atas tadi, mudah-mudahan bisa memberikan masukan, bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada kita semua, khususnya kepada mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika, dan juga masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang kebenaran. Saya Edi Sundrawan Anak Parit, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat, ilmu, dan logika pada jurusan manajemen pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri, Tembilahan. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua sukses selalu. Saya Edi Sundrawan Anak Parit, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.